Nah, ini ya soalnya. Jika kecepatan rata-rata sebuah benda sama dengan nol, maka A, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Enggak ya, kan rata-rata. Kecepatan rata-rata nol, ya kecepatannya bisa berubah-ubah gitu. Dirata-ratakan, itu nol. Kemudian yang B, jarak yang ditempuhnya sama dengan nol. C, benda bergerak bolak-balik. D, perpindahan benda itu sama dengan nol. E, kelajuan rata-rata benda sama dengan nol. Nah, kalau kelajuan rata-rata, itu kan tadi ya, kelajuan rata-rata, itu saya lambangin V, gini aja nih, rata-rata ada ini. Tadi ya, kecepatan itu besaran vektor. Berarti dia perpindahan dibagi waktu. Nah, kalau dia V-nya 0, ya berarti otomatis perpindahannya juga sama dengan 0 gitu ya. Perpindahan sama dengan 0. Walau waktu ya nggak 0, bisa berubah dia. Namanya kan benda bergerak. Kalau benda bergerak, waktu bertambah. Jadi perpindahannya sama dengan 0 gitu. Misalkan dari posisi A nih, berangkat dari posisi A, kemudian ke B, posisi B di sini. Balik lagi dari B ke A. Nah, gitu kan. Awalnya di A, kemudian berakhir di A lagi. Akhirnya di A lagi. Ya, berarti perpindahannya 0 gitu. Perpindahan 0 mengakibatkan kecepatan rata-ratanya sama dengan 0 gitu. Maka yang tepat adalah yang D, perpindahan benda itu sama dengan 0. Itu ya, kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata, berarti jarak bagi waktu. Kalau kecepatan rata-rata 0, kelajuan rata-rata ya tidak sama dengan 0. Jaraknya juga tidak sama dengan 0. Benda bergerak bolak-balik. Ya, hampir benar juga, tapi lebih tepatnya adalah perpindahan benda itu sama dengan 0. Kalau bolak-balik kan belum tentu akhirnya itu pas di awal. Bisa jadi dia belum sampai awal udah berhenti. Berarti kok Kalau kecepatan perpindahan, kalau kelajuan jarak. Kecepatan besaran vektor, perpindahan besaran vektor. Kelajuan besaran skalar, jarak besaran skalar. Gitu ya. Gerakan sebuah mobil digambarkan oleh grafik kecepatan waktu di bawah ini. Kecepatan ketika bergerak semakin cepat adalah percepatannya. Nah, ini grafik V terhadap T. Percepatan apa dia percepatan? A sama dengan V dikurang V0 ya, dibagi dengan T. Nah, lihat di situ. Yang dipercepat ini grafik dari kecepatan dari waktu 20 detik ketika kecepatan 10 meter per second dan ke waktu 30 detik dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, itu grafik yang mengalami percepatan karena kecepatannya berubah. Ya udah tinggal berarti 30 ya kecepatan akhir dikurangin 10 kecepatan awal. Waktunya dari 30 dari 20 ke 30 berarti 10. Gitu 10 detik. Ya 20 dibagi 10 2 berarti ya. Nah, kecepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Gitu. Bisa ya? betul ya, Kak? Iya, silakan.
Itu kalau pakai luas trapesium juga bisa kan ya, Kak? Luas trapesium. Luas trapesium. Coba berapa luas trapesium berarti? Iya sih. Alas nih. A tambah B kali tinggi bagi 2. Iya. 10 ditambah 30 ya berarti ya. 40 dikali 10 dibagi 10. Lain ya. Dibagi 2. Iya ya, kok lain? Nah, Dibagi kan dua. lain ya, lain bener nggak? 20, ini mah 10, 30, 40. 40 dikali tingginya 10. 400 ya. 400 bagi 2. Lain ya? Iya, kok bisa lain ya, Kak? Nah, kan kalau grafik itu, kalau luas itu kan Iya, iya, tadi jarak. jarak V terhadap T. Iya, Gini, jadi kalau luas dalam grafik itu kan cenderungnya perkalian. Kalau perkalian V dengan T, V kali T, itu kan S. V kali T kalau dijadikan itu satuannya jadi meter. Sementara A itu V bagi T gitu. Jadi bukan luasnya. Ya memang hati-hati juga ya. Suka kalau tuker gradien emang. baru ya, Kak? Gimana gimana gradien? Gradien kemiringan. Ya gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut, Kak. Iya nih lagi nyariin soalnya. Oke. Potong-potong nih beda halaman soalnya. Nah, soal berikutnya. Seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per second. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,1 second bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Akibatnya, sopir melambat dengan percepatan tetap 5 meter per second kuadrat. Maksudnya ini perlambatan ya. Kemudian berhenti, karena makin lama makin lambat. Jarak total itu mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti. Nah, berarti di sini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama adalah kondisi ketika reaksi kaki untuk mengerem. Kaki sampai menginjak rem kan itu butuh waktu gitu. Jadi ternyata itu ada jaraknya walaupun waktunya itu sedikit. Saya bikin aja nih A lah, posisi A, kemudian posisi B. Nah, ini posisi C. Nah, dari A ke B itu dia geraknya kan kecepatannya tetap ya. Kecepatannya tetap 25 meter per second. Nah, dari sini ke sini
V-nya itu 25. Nah, sebelum dia menginjak rem, ketika melihat anak yang menyeberang jalan, itu dengan waktu T-nya itu di sini adalah 0,1 detik. Nah, reaksinya 0,1 detik kaki sampai menginjak rem. Tuh. Berarti kita namakan jarak yang pertama. Ini S1, kemudian ini S2. Nah, gitu. Jarak yang kedua. Ya nggak? Nah, di C kan dia V-nya 0 di sini. V-nya sama dengan 0 nih di C. Kalau di B berapa? Di B masih kecepatan awalnya 25. V di sini sama dengan 25. Kemudian dari B ke C baru dia kecepatannya melambat. Melambat. Kenapa? Udah diinjek remnya. 25 meter per second. Terus ada perlambatannya. Perlambatannya sebesar 5 meter per second kuadrat. A-nya di sini min ya, perlambatan min 5 meter per second kuadrat. Tuh, udah. Tinggal aja cari S1, GLB, S2, GLBB diperlambat. S1 ya itu P kali T aja. Berarti 25 dikali 0,1. Ya 2,5. 2,5 meter tuh. A ke B. Kemudian S2. Nah, ini GLBB diperlambat. Ada V, ada V0-nya 25 ya. Kemudian V-nya akhirnya adalah 0 dengan A-5. Maka kita gunakan rumus yang ketiga ya, V kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Nah, ini dari sini kita dapatkan jaraknya. Dari P ke C. Ini dari A ke B. Ini berarti kecepatan akhir 0 kuadrat ya. 0. V0 kuadrat, 25 kuadrat. Kemudian ditambah 2, A-nya minus 5. Nah, ini mirip-mirip nih S-nya 5 ya. Tolong diperhatikan. S-nya kita cari. Ini S. S2 yang kita cari ya, S2. Oke. Ya udah, 2 dikali min 5, min 10 ya, pindah luas. Min 10 ke kiri jadi plus. Maka di sini jadi 10 S2 sama dengan 25 kuadrat, 625. Tuh. Maka S2 sama dengan 625 dibagi 10, 62,5. Nah, berarti S totalnya S1 tambah S2 gitu kan. Maka S sama dengan S1 tambah S2. Yaitu S1-nya 2,5 ditambah 62,5.
gitu. 2,5 ditambah 62,5. Maka sama dengan 65. Pas banget 65 deh. Bulat 65 meter. Gitu jadinya ya. 65 meter jawabannya adalah E. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi di sini ada ketinggiannya 20 meter ya. Ini H-nya. Kemudian 1 detik. Kemudian dia melemparkan batu kedua. Dua batu lain ke bawah. Berarti yang satu ini dia gerak jatuh bebas. Karena dijatuhkan. Di situ ada kata-kata seorang anak menjatuhkan. Berarti dia gerak jatuh bebas. Nah, ini ada kata-kata yang kedua. Kemudian ia melemparkan sebuah batu. Nah, ini artinya dia punya kecepatan awal. Ini gerak vertikal ke bawah gitu ya. Berarti V0-nya itu ada gitu. Ada. Atau tidak sama dengan 0. G-nya 10. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan lah. Mencapai tanahnya bersamaan. Kelajuan awal batu kedua. Nah, ditanya ini V0-nya. V0 batu kedua. Nah, kok bisa ya? Kok bisa dia bareng? Padahal yang satu belakangan ya. Yang satu belakangan. Kenapa bisa? Karena tadi ada kecepatan awal, dilempar batu kedua. Dilempar batu kedua. Berarti kita harus tahu dulu nih. Apa namanya? Waktu gitu ya. Di sini kita lihat mencapai tanah bersamaan. Mencapai tanah bersamaan. Oh, waktunya 21 detik ya. Berarti ini haknya sama ya. Haknya sama-sama 20 meter. Kalau kita mau cari V0, kita lihat rumusnya itu ada yang H ya. Sama dengan V0 dikali T. Gitu ya. Kemudian ditambah setengah GT kuadrat. Oke. Nah, ini bola kedua ya, buat bola kedua. Batu kedua. Nah, dilihat di situ dari rumus yang itu, dan kita gunakan rumus yang itu yang H. V0-nya dicari. Hanya ada 20 meter. T-nya, nah, T-nya ternyata belum ada. Dia hanya menyatakan 1 detik kemudian. Nah, berarti kita harus cari waktu bola benda apa namanya batu pertama itu sampai tanah. Kita cari dulu ya batu pertama di sini. Batu pertama. Berarti batu pertama gerak bebas ya lah. Berarti rumusnya sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, gitu. H-nya 20, kemudian setengah, G-nya itu 10 ya. T-nya ditanya, T kuadrat. Berarti di sini 5T kuadrat sama dengan 20 gitu ya. Maka T kuadrat sama dengan 20 bagi 5, sama dengan 4 ya. Maka T-nya sama dengan 2. 2 second.
Waktunya 2 detik itu batu pertama ya untuk sampai tanah. Nah, batu kedua jadi berapa detik dong? Kalau batu pertamanya 2 detik. 1 ya, Kak? 1 benar. Karena udah 1 detik baru dia dilemparin. 1 detik kemudian dia sampai. Jadi untuk batu kedua hanya 1 detik. Jadi 2 dikurang 1 yaitu 1 detik. Batu kedua T-nya 2 dikurang 1. Sekarang ke sini. H-nya 20. P0-nya dicari. Dikali 1. Ditambah setengah. Dikali 10. Dikali 1 kuadrat ya 1 ya. Maka 20 sama dengan V0 ditambah 5. Gitu. Maka V0 adalah 15. 20 dikurang 5. V0 sama dengan 15. Gitu. Jadi kita dapatkan kecepatannya batu kedua 15 meter per sekon. Maka jawabannya adalah C. Gitu. Bisa dipahami ya?